Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Seperti biasanya seharusnya yang kita bahas pada kesempatan ini adalah kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Namun kita akan menyongsong menyambut tamu mulia, tamu super mulia, yaitu bulan suci Ramadan, ya, di mana di sana kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah yang merupakan rukun dari agama kita, rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Untuk itu pada kesempatan ini, spesial malam ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari fikih puasa. Ya. Kita akan membahas dasar-dasarnya. Sebenarnya ini adalah merupakan revitasi saja, pengulangan. Kita sekedar melakukan refresh, ya, pengetahuan kita. Kita ingat kembali, kita segarkan kembali ingatan kita terkait tentang hukum-hukum puasa. Karena tentu saya yakin kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita semua terkait tentang fikih puasa ini. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan merefresh, kita menyegarkan kembali pengetahuan kita terkait tentang hukum-hukum puasa. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua sebagai bentuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita tetap diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan, menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, baik rukun dan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, puasa di dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk, ya, saum atau siam. Ya. Akar katanya adalah soma yasumu sauman atau siyaman. Yang menurut secara etimologi puasa itu artinya al-imsak. Ya. Saum atau siam artinya al-imsak, menahan. Ya, secara bahasa artinya menahan. Makanya diceritakan di dalam surah Maryam ketika ibunda Maryam melahirkan Nabi Isa, kemudian kaumnya, ya, umatnya itu menuduh yang enggak-enggak, nanya yang enggak-enggak. Maka Sayyidatuna Maryam menjawab, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Jadi saya bernazar kepada Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, ya, sauman, yaitu menahan diri dari berbicara. Jadi tidak berbicara, menahan diri dari berbicara. Beliau menggunakan kata-kata sauman. Ya. Sementara menurut terminologi syariat Islam, puasa itu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyati. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar. Mulai dari terbit fajar, yaitu artinya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib. Ma'an niyati, dengan
disertai dengan niat. Jadi kalau menahan diri dari hal-hal yang atau perkara-perkara yang membatalkan puasa tanpa disertai dengan niat, maka tidak sah puasanya. Atau niat saja tapi tidak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ia tidak sah juga puasanya. Jadi harus menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa bersama disertai dengan niat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan itu pertama kali turun perintahnya yaitu pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Perintah puasa jelas di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelasnya di bulan Ramadan diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk itu dan juga sebagai pembeda fungsi Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, melihat bulan ya, hilal ya, bulan terbit ya di awal Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan." Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, kemudian salat, zakat, haji dan puasa di bulan suci Ramadan. Secara jelas Rasulullah SAW menyebutkan kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait tentang hikmah puasa. Jadi setiap apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu pasti memiliki hikmah dan keutamaan serta kelebihan yang kembali kepada hamba itu. Allah tidak butuh terhadap ibadah kita. Justru kita yang butuh pada ibadah itu, karena keuntungannya kembali kepada kita semua. Jadi di antara hikmah, rahasia kita melaksanakan ibadah puasa itu sangat banyak, ya, sangat banyak yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Mungkin lebih banyak yang tidak diketahui daripada yang diketahui. Ya. Jadi di antara hikmah puasa itu adalah yang pertama, iqazul qalbi li muraqabatillah, yaitu menyadarkan batin kita, membangun kesadaran batin kita untuk selalu muraqabatillah, untuk selalu muraqabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu artinya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah salah satu
kondisi di mana seorang hamba sampai pada makom ihsan. Ya. Engkau menyembah Allah seolah-olah atau seperti engkau melihatnya. Tapi kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka rasakan dia melihatmu. Merasakan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita, itu disebut dengan muraqabah. Jadi untuk membangun kesadaran batin kita agar selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbentuk batin kita seperti kita selalu diawasi, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa membentuk kejujuran kita. Mungkin orang tidak tahu apakah kita puasa apa atau enggak. Bisa jadi di luar rumah meludah-meludah gitu, ya kan? Meludah-meludah. Tapi di dalam rumah sendirian minum, makan. Nah, jadi puasa membentuk, membangun batin kita, jiwa kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah puasa adalah tausi'ul waqti li taatillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan di bulan Ramadan itu kita sibuk dengan ibadah. Tidak sibuk dengan makanan. Makanya kita diwajibkan berpuasa agar kita mengisi bulan Ramadan itu dengan ibadah, sibuk dengan ibadah. Ya, sibuk dengan ibadah. Kita penuhi bulan suci Ramadan dengan ibadah, karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengobral semuanya. Ya. Obral pahala, obral rahmat, obral ampunan. Diobral semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sunnah dicatat seperti pahala amalan wajib. Yang wajib dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Allah obral pahala di situ, balasannya. Oleh karena itu, puasa adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan waktu kepada kita untuk mengisinya dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan ketaatan. Tapi kebanyakan kita ya masih belum berbanding lurus dengan tujuan ini. Ya. Justru di bulan puasa kita harus lebih sedikit mengkonsumsi makanan, tetapi justru di bulan Ramadan makanannya luar biasa. Ada bahkan yang nambah berat badan ya. Makanya kata salah satu imam ya, di Australia, beliau adalah Dr. Bekim Hasani. Ya, satu imam di salah satu masjid di Australia, beliau mengatakan seringkali makna dari puasa itu bergeser. Ya, yang seharusnya fasting month menjadi feasting month. Fasting month itu puasa, bulan puasa. Tapi bergeser maknanya menjadi feasting month, bulan pesta pora. Bahkan menurut penelitian, ya, menurut data yang disampaikan oleh salah satu pusat daur ulang di Jawa Barat, Parongpong Waste Management, menyampaikan sebuah data yang cukup menakjubkan, mengejutkan. Ya. Justru peningkatan sampah itu berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Volume sampah itu meningkat di bulan suci Ramadan. Tercatat di DKI saja sebulan Ramadan itu menyumbang sampah 200 ton. 200 ton. Dan itu didominasi oleh sisa-sisa makanan yang tidak habis.
di bulan suci Ramadan. Sementara di luar bulan suci Ramadan saja Indonesia mencatat sebagai penyumbang sampah terbanyak, terbesar kedua sedunia. Nah, coba itu. Yang pertama Arab Saudi, kemudian yang kedua Indonesia, yang ketiga Amerika. Di bulan Ramadan volume sampah lebih banyak lagi. Ini membuktikan kita masih belum sampai menyibukkan diri dengan ibadah, masih sibuk dengan makanan. Sibuk dengan makanan. Kemudian hikmah yang ketiga adalah untuk kasrus syahwah, menundukkan hawa nafsu kita. Ya. Menundukkan hawa nafsu kita. Satu-satunya ibadah yang paling efektif untuk menundukkan hawa nafsu adalah dengan ibadah puasa. Kemudian yang keempat adalah untuk membangun rasa kasih sayang di antara sesama muslim. Nah, ini hikmah puasa. Baik, kita masuk ke dalam hukum-hukum puasa. Yang pertama adalah penentuan masuknya awal Ramadan. Khusus di Indonesia ini selalu menjadi polemik, ya, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, atau antara Muhammadiyah dengan pemerintah, ya. Untuk menentukan awal Ramadan itu dengan dua cara. Yaitu yang pertama adalah ru'yatul hilal, dengan melihat bulan. Jadi di tanggal 29 Sya'ban itu dilakukan ru'yatul hilal. Jadi hendaklah ada seorang yang adil menyampaikan bahwa dia sudah melihat bulan. Alhamdulillah pemerintah kita ya melakukan ikhtiar dengan melakukan peneropongan bulan, ya, di beberapa titik, banyak titik di Indonesia. Bahkan mereka sebelum melakukan ru'yah itu mereka disumpah dulu. Jadi yang pertama adalah ru'yatul hilal. Apabila bulan terlihat di tanggal 29 Sya'ban, maka besok harinya berpuasa. Atau kemudian yang kedua, kalau bulan tidak terlihat karena mendung, awan, atau karena tidak ada orang yang adil yang menyampaikan bahwa dia sudah melihat bulan, maka disempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Oleh teman-teman Muhammadiyah disebut dengan hisab. Metode hisab. Nah, jadi kalau ru'yatul hilal itu harus wujudul hilal. Ya, harus terlihat wujud bulannya. Tapi kalau menggunakan hisab, imkanur ru'yah. Nah, mungkin bisa terlihat dengan hasil hisab tersebut. Dan kewajiban berpuasa itu setelah penentuan Ramadan itu tergantung dari negara masing-masing. Bisa jadi di Arab Saudi lebih dulu dari kita.
Atau bisa juga Indonesia lebih dulu dari Arab Saudi atau Malaysia atau ya sebagainya. Karena perbedaan matla. Perbedaan matla. Jadi tidak bisa kita mengacu kepada negara orang lain. Nah, ini sering terjadi. Apalagi ketika puasa Arafah ya. Puasa Arafah di Arab Saudi misalnya besok wukuf. Di Indonesia tidak, karena masih tanggal 8 besoknya. Nah, banyak teman-teman, wah saya ikut karena puasa itu fasa Arafah itu ketika orang wukuf. Nah, kita keliru di situ. Keliru kita di situ. Karena masing-masing negara memiliki matla masing-masing. Ini pernah terjadi ketika ada salah satu sahabat ya. Namanya Quraib. Beliau melakukan perjalanan ke Syam. Nah, ketika di Syam mereka melihat hilal bulan Ramadan pada malam Jumat. Pada malam Jumat. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya ya. Pada malam Jumat, kemudian di akhir Ramadan Sayyidina Quraib kembali ke Madinah. Di akhir Ramadan. Kemudian bertemu dengan sahabat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas bertanya, kapan kamu melihat bulan hilal di Syam? Kemudian Quraib menjawab, kami melihat hilal pada malam Jumat. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, serius? Iya, saya melihatnya, orang-orang juga melihatnya. Kemudian mereka berpuasa, bahkan Muawiyah puasa. Muawiyah pada waktu itu sebagai khalifah. Pusat pemerintahan ada di Damaskus. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kalau kami di Madinah, kami melihat bulan itu pada malam Sabtu. Pada malam Sabtu. Nah, kalau Quraib di Syam melihat bulan pada malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, kami melihat bulan pada malam Sabtu. Makanya kami berpuasa. Sampai kami melihat bulan Syawal. Maka Quraib berkata, apa enggak cukup dengan penglihatan atau kesaksian penduduk Syam? Maka Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, la hakaza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, enggak cukup. Itulah sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing negara itu memiliki matla masing-masing. Jadi tidak bisa kita mengikuti yang Saudi atau Mesir atau manapun, karena masing-masing memiliki matla. Baik, ini penentuan awal bulan Ramadan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman." Berpuasalah karena kalian melihat bulan, dan berbukalah juga ketika kalian melihat bulan ya, awal Syawal. Apabila terjadi mendung sehingga kita tidak dapat melakukan atau melihat bulan itu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, ini tentang penentuan awal Ramadan ya. Kemudian syarat puasa. Syarat puasa itu ada dua ya. Ada
syarat wajib, ada syarat sah. Beda. Ada syarat wajib, ada syarat sah berpuasa. Baik, yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 3. Ya, saya ulang. Syarat wajib puasa itu ada 3. Kalau ketika 3-nya tidak ada, maka tidak wajib berpuasa. Atau salah satunya tidak ada, maka tidak wajib berpuasa. Yang pertama, al-Islam. Wajib berpuasa bagi orang Islam. Orang kafir nggak wajib. Nggak wajib puasa. Orang non-muslim nggak wajib puasa. Nah, tapi wajib hukumannya nanti di akhirat. Ya. Islam. Yang kedua adalah mukallaf atau taklif. Apa itu mukallaf? Orang yang sudah terkena dengan beban syariat. Apa itu? Yaitu baligin aqilin. Baligun aqilun. Ada 2 unsur baru disebut dengan mukallaf. Yang pertama adalah balig, udah cukup umur. Udah cukup umur, yaitu kalau laki-laki sudah mimpi basah umur 15 tahun gitu kan. Kalau perempuan sudah haid dan nifas umur 9 tahun. Udah haid, bukan haid nifas ya, bukan nifas. Sudah haid umur 9 tahun. Nah, balik, kemudian akil, berakal. Jadi kalau balik tapi gila, nggak wajib puasa. Berakal tapi belum balik, nggak wajib puasa. Nggak wajib puasa. Artinya berakal itu sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Akalnya sudah ini aktif gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-khuluwu minal a'zaril mani'ati lis-sawmi wal mubihati lil iftar. Syarat wajib yang ketiga adalah terbebas dari uzur-uzur yang menghalangi untuk berpuasa dan uzur-uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Saya ulang. Syarat wajib yang ketiga adalah terbebas dari uzur-uzur yang menghalangi untuk berpuasa dan uzur-uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Jelasnya begini. Uzur-uzur yang menghalangi untuk berpuasa itu ada 2. Yang pertama haid dan nifas bagi perempuan. Kalau lagi haid, kalau lagi nifas tidak wajib berpuasa. Tidak wajib. Misalnya di awal Ramadan misalnya, dari sebelum subuh dia sudah mulai haid, ya sudah tidak bisa, tidak wajib berpuasa. Atau melahirkan nifas, tidak wajib berpuasa. Terhalang untuk melakukan puasa. Kemudian yang kedua adalah al-ighma wal junun, yaitu pingsan atau gila. Pingsan atau gila. Dengan syarat pingsannya itu full 1 hari, puasanya gilanya juga full 1 hari. Nah, misalnya dari subuh dia gila, kemudian asar dia sadar, maka asarnya itu
dia tetap wajib untuk berpuasa. Ini hal-hal yang menghalangi orang untuk berpuasa. Kemudian hal-hal atau perkara-perkara yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa. Ini ada 3. Yang pertama, sakit. Boleh untuk tidak berpuasa. Kalau yang tadi menghalangi orang untuk berpuasa, yaitu haid dan nifas, kemudian pingsan dan gila, terhalang untuk melakukan puasa, tercegah. Kalau ini boleh tidak berpuasa. Yang pertama sakit. Ya, sakit ya parah lah, ya kan? Sakit parah, berat. Kalau sekedar kenapa? Ini luka sedikit, nggak puasa, luka sedikit. Tangan saya luka, nggak ada hubungannya bos, tetap wajib puasa. Yang boleh membatalkan puasa, boleh tidak berpuasa adalah yang sakitnya sakit berat. Kemudian yang kedua adalah musafir. Melakukan musafir. Musafirnya ini juga dengan syarat tidak kurang dari 83 km. Nah, jaraknya tidak kurang dari 83 km. Kemudian yang kedua, musafirnya adalah musafir yang tujuannya baik. Bukan untuk musafir untuk apa misalnya, berjudi. Tidak boleh. Musafir dengan tujuan yang memboleh, hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga, perjalanannya itu ditempuh seharian penuh. Ya, kalau misalnya cuma 2 jam walaupun 83 km. Walaupun 83 km, tapi cuma 1 jam belum memenuhi syarat untuk boleh berbuka. Misalnya saya nih. Saya dari Jakarta ke Lombok. Itu berapa kilo itu? Jauh. Tapi ditempuh perjalanan 1 jam 40 menit. Ya, 1 jam 40 menit. Maka tetap harus berpuasa. Harus berpuasa. Ya. Jadi syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama Islam. Yang kedua mukallaf, balik, berakal. Yang ketiga terbebas dari perkara-perkara yang menghalanginya untuk berpuasa dan juga perkara-perkara yang membolehkannya untuk tidak berpuasa. Musafir, tadi sakit, musafir. Kemudian yang ketiga adalah lemah ya. Jadi hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa, sakit, musafir, lemah. Lemah itu karena tua, umurnya sudah lanjut, tidak mungkin untuk melakukan puasa. Kemudian karena sakit yang tidak diharapkan, sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Tidak ada harapan untuk sembuh. Maka itu boleh juga tidak berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ya. Orang-orang yang sakit dan musafir maka boleh tidak berpuasa dan wajib menggantinya, mengqadanya di hari-hari lain sebanyak dia tidak berpuasa. Dan orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa maka cukup memberikan makan bagi orang miskin. Jadi itu syarat wajib ya. Syarat wajib 1 Islam, 2 balik mukallaf, balik dan berakal, 3 terbebas dari perkara-perkara yang menghalangi berpuasa,
dan terbebas dari perkara-perkara yang membolehkannya untuk tidak berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sah. Syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa ada 3 juga. Yang pertama, Islam. Tidak sah puasanya orang kafir, walaupun dia berpuasa, nggak sah. Kemudian yang kedua, mumayyiz, berakal, sudah mampu membeda-bedakan. Anak kecil kalau sudah mumayyiz boleh. Nggak apa-apa kita perpanjang sedikit Pak ya, sampai rukun-rukun puasa ya. Anak kecil boleh berpuasa, walaupun dia belum balik, puasanya sah. Kemudian terbebas dari hal-hal yang menghalangi dia untuk berpuasa, yaitu haid, nifas, dan gila. Ini syarat sah puasa. Islam, mumayyiz, kemudian terbebas dari hal-hal yang menghalangi untuk berpuasa, yaitu haid, nifas, dan gila. Oke, selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini disyaratkan 3 syarat. Yang pertama adalah tabyitun niyah. Berniat pada malam hari. Jadi harus berniat pada malam hari. Ya, man lam yubayyitin niyah fala siyamalah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak melakukan niat di malam hari maka tidak sah puasanya. Misalnya dia berniat puasa setelah sholat subuh, tidak sah puasanya. Kemudian syarat niat yang kedua adalah ta'yin, menentukan puasa yang dilaksanakan, yaitu puasa Ramadan. Makanya kita diajarkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Menentukan puasa Ramadan, harus disebutkan puasa Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tikrar, selalu mengulangi setiap malam. Wajib berniat setiap malam. Ya. Wajib berniat setiap malam menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada suatu hal yang bagus, mazhab Imam Malik membolehkan berniat sebulan penuh di awal bulan Ramadan. Ya, malam pertama kita berniat puasa, nawaitu shauma Ramadan kullahu. Ya. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullahu atau kullihi boleh. Saya berniat puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Kita disunahkan, dianjurkan untuk melakukan niat itu, bertaklid kepada Imam Malik di awal malam pertama bulan Ramadan. Kita berniat begitu, tapi tetap kita wajib mengulang-ulang setiap malam, berniat setiap malam. Kalau terjadi kelupaan untuk berniat, maka niat yang pertama itu sudah menutupi. Nah, itu tujuannya. Jadi niat harus tabiid, melakukannya di malam hari. Kemudian makanya pada tarawih itu kita diajak oleh imam untuk melakukan niat, ya. Niatus syam gitu kan, nawaitu shauma ghadin. Nah, itu cara kita agar tidak luput untuk berniat. Kemudian yang kedua ta'yin, menentukan bulan Ramadan. Ketiga tikrar, wajib berniat setiap malam. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, al-aklu wasyarabu, makan dan minum dengan sengaja. Nah, kalau tidak sengaja, tidak batal. Ya. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba
falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa dia sedang berpuasa kemudian dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberikan dia makan dan minum. Tapi jangan berdoa, ya Allah bikinlah saya lupa. Semoga saya lupa ya Allah. Ternyata dia makan, minum, kenyang. Sudah kenyang, bangun. Ternyata mimpi. Ya elah mimpi katanya kan. Makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kemudian kedua, masuknya benda ke rongga-rongga. Rongga-rongga yang ada pada kita itu, kalau ada benda masuk maka batal puasa kita. Ya mulut, ya hidung, ya telinga, ya 2 lubang kemaluan, ya 7 lubang dalam badan kita. Apabila ada benda masuk, misalnya pakai cotton bud, mandi pakai cotton bud, batal puasa. Benda yang nyata. Kalau udara sih nggak apa-apa. Vicks inhaler misalnya nggak apa-apa, nggak batal. Kemudian yang ketiga, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Yang keempat, al-wata'u amdan, melakukan hubungan suami istri. Yang kelima, al-istimna, keluar air mani. Ya, keluar air mani. Kemudian yang keenam adalah al-haid wan nifas. Apabila lagi puasa bagi perempuan kemudian keluar darah haidnya atau dia melahirkan, maka batal puasanya. Yang selanjutnya adalah al-junun war riddah, yaitu gila dan murtad. Nauzubillah min zalik. Apabila di tengah puasa dia gila, maka batal puasanya. Atau murtad, keluar dari Islam, maka batalah puasanya. Nah, ini sedikit dasar-dasar dari puasa, fikih puasa Ramadan. Semoga dapat bermanfaat untuk mengantarkan kita menyongsong bulan suci yang kita damba-dambakan. Mari kita penuhi bulan suci Ramadan dengan aneka ragam kebaikan dan ketaatan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله